Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Tri? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah sehat. Ini Ustaz, saya mau tanya, kadang-kala saya sendiri merasa bingung itu loh, antara ulama dengan kiai itu loh. Sebenarnya apakah itu memang sama itu, ulama ya kiai, kiai dia juga ulama? Apakah memang ada bedanya itu Pak Ustaz antara ulama dengan kiai? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang disebut dengan ulama ya secara bahasa itu adalah bentuk jamak dari alim. Itu bahasa Arab nih ya. Ini bahasa Arab. Jadi ulama itu bahasa Arab. Kalau kiai bahasa Jawa, Pak. Begitu. Iya, nanti kita lihat perspektif atau perbedaan dari dua definisi ini bagaimana. Jadi ulama itu bentuk jamak dari alim. Alim itu orang berilmu. Ya, itu kalau kita ngaji sorof ada istilah alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alim. Itu alim ya. Nah, lalu dijamakkan menjadi ulama. Jadi ulama itu bentuk jamak dari alim. Jadi kalau begitu ulama itu adalah orang yang berilmu. Pakar lah, pakar ilmu. Sehingga dari sisi bahasa, pakar apapun disebut ulama. Pakar ekonomi, pakar politik, disebut ulama. Cuman Al-Quran menegaskan di sana, dalam surat Fatir itu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwa yang paling takut kepada Allah itu dari hamba-hamba Allah itu adalah para ulama. Sehingga dari sini bisa disimpulkan kriteria ulama menurut Al-Quran adalah orang yang paling takut kepada Allah. Kalau digabung berarti selain ilmunya, mumpuni, juga akhlaknya baik dan hatinya rendah hati serta takut pada Allah. Itu ulama. Nah, lalu kiai itu siapa kan gitu ya? Kiai itu adalah sebutan terhadap orang tertentu yang punya kapasitas tertentu, ciri-ciri tertentu dari inisial kalimat itu sendiri. Jadi kiai itu dari inisial kaf, iya, alif, ha, iya. Kiyahi, gitu tulisan Arabnya. Jadi sebuah inisial yang disematkan kepada seseorang yang mempunyai kriteria 5. Kaf, iya, alif, ha, iya. Kiyahi, gitu tulisannya begitu. Ini saya dapatkan keterangan ini dari literatur asli seorang ulama tempo dulu ya. Di mana guru saya namanya Ki Ahmad Jazuli Khalil menemukan kitab bapaknya, ya di situ ada tulisan inisial kiai yang ditulis tangan oleh beliau sendiri, lalu diterjemahkan apa maknanya. Nah sehingga dari sana bisa dimengerti bahwa ini adalah dari gurunya, yang kemudian bisa sampai kepada dari para wali songo ya, yaitu penyebutan yang disematkan kepada orang yang punya 5 kriteria ini. Kaf. Kafnya maknanya kafin lil ilmi. Apa itu kafin lil ilmi? Orang yang cukup ilmu. Cukup ilmu tuh kalau dari sisi agama, ya tafsir, ya nahwu, ya sorob begitu ya. Itu kafin lil ilmi. Lalu iyanya yakinun bima amarallah wa rasuluh. Ya, yakni yakin dengan perintah Allah dan Rasulnya. Yakin dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nggak ada ragu terhadap perintah Allah dan Rasul, nggak ada ragu. Ini yakin sekali. Jadi kriteria kiai itu adalah orang yang paling yakin kepada perintah Allah dan Rasulnya. Alifnya yaitu amirun bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, yaitu orang yang mau beramar ma'ruf nahi munkar. Artinya punya disebutnya giroh, punya semangat untuk memberantas kemungkaran, untuk menyampaikan kebaikan. Itu kiyahi, haknya adalah haibun anil dzunub, yaitu orang yang punya semangat untuk lari dari dosa. Jadi kalau begitu yang dosa-dosa itu dijauhi. Ya. Dari mulai makruh bahkan. Dari mulai yang subhat bahkan. Sehingga lebih disebutnya mereka tuh orang warok, orang zahid, orang zuhud. Nah, kiai itu punya kriteria itu. Lalu kiyahi, ya-nya yang terakhir, yakunu amaluhu muwafiqan liqalbihi, yakni amalnya
sesuai dengan isi hatinya. Jadi nggak ada istilah pura-pura. Apalagi pencitraan, apalagi menjilat dengan kata-kata, nggak ada. Kiai itu nggak punya sifat seperti itu. Jadi sehingga disimpulkan bahwa kiai adalah orang yang punya kriteria 5 ini. Jadi makanya nggak sembarangan kita manggil kiai atau kita disebut kiai, memang harus punya 5 kriteria ini. Iya, 5 kriteria ini. Ya, berarti kedudukannya lebih tinggi kiai ya. Nah, kita lihat saja, iya. Kalau dari penamaan, iya, ya bisa jadi itu. Tapi kalau saya melihatnya sama, Pak. Ya ulama ya kiai, karena tadi kriteria dari Allah kan innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Ya, jadi sehingga kesimpulannya ulama itu dari bahasa Arab, kiai itu dari bahasa Jawa. Dan tidak ada kiai di Jawa, di luar Indonesia nggak ada. Kiai itu hanya ada di Jawa. Oh, hanya jadi Jawa aja. Iya. Gitu. Baru tahu saya. Ya, karena saya orang Jawa, tahunya ya, jarang yang menerangkan ini, gitu. jarang. Ya, alhamdulillah, udah cukup. Ya, cukup ya. Tahu lah. Ya, makasih. Perbedaan antara kiai dengan ulama. Iya. Makasih, Ustaz.